Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudina Firman, NIM 21112057, mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuis kedua mata kuliah Data Mining, yaitu tentang klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai metode klasifikasi Naive Bayes yang kasusnya saya ambil dari jurnal ilmiah tahun 2018 yang berjudul Klasifikasi Masyarakat Miskin menggunakan metode Naive Bayes yang disusun oleh Saudara Hadid Shah An-Nur dari Universitas Ihsan Gorontalo. Baiklah, dari jurnal tersebut kita akan mengambil data training yang nantinya akan kita uji. Berikut data trainingnya. Di sini datanya terdapat beberapa field, yaitu umur, status, pendidikan, tanggungan, pekerjaan, penghasilan, dan klasifikasi. Di sini nanti kita akan menentukan klasifikasi dari di sini sudah saya siapkan 100 record. Kita tentukan masuk ke dalam klasifikasi miskin atau tidak miskin. Contohnya di sini data trainingnya untuk umur tua, status kawin, pendidikan SLTP, tanggungan 1, pekerjaan pedagang, penghasilan tinggi, itu termasuk dalam klasifikasi tidak miskin. Tapi untuk yang miskin, ini bisa datanya untuk umur muda, status belum kawin, pendidikan SD, tanggungan 0, pekerjaan buruh, penghasilan rendah, itu masuk ke klasifikasi miskin. Oleh karena yang kita tentukan adalah klasifikasinya, jadi yang terlebih dahulu harus kita lakukan adalah menghitung jumlah klasifikasi masing-masing kategori pada klasifikasi miskin dan tidak miskin. Sini kita harus menghitung dari 100 data pada file klasifikasi ini, ada berapa data yang miskin dan tidak miskin. Di sini contohnya ini rumus Excel-nya, bisa kita gunakan COUNT-IF dari H4 sampai dengan H103, yang mana klasifikasinya tidak miskin. Jadi hasilnya jumlahnya 32 data. Begitu juga untuk klasifikasi miskin. Dari 100 data klasifikasi, ada berapa klasifikasi yang kategori miskin? Ini dapat 68 data. Jadi jumlah total klasifikasi 32 ditambah 68. Berarti hasilnya ada 100 data record. Setelah kita menghitung jumlah klasifikasi, selanjutnya kita harus menghitung probabilitas klasifikasi untuk kategori tidak miskin dan miskin. Untuk rumus probabilitasnya, di sini probabilitas untuk kelas tidak miskin sama dengan jumlah kelas tidak miskin dibagi dengan jumlah kelas miskin ditambah jumlah kelas tidak miskin.
Ini kita sudah mencari tadi jumlah klasifikasi tidak miskinnya ada 32 dibagi dengan jumlah klasifikasi tidak miskin ditambah klasifikasi miskin, totalnya 100. Di hasilnya 0,32. Untuk probabilitas klasifikasi miskin, rumusnya jumlah klasifikasi miskin dibagi dengan jumlah klasifikasi miskin ditambah klasifikasi tidak miskin dengan 0,68. Setelah itu, kita juga harus menentukan seluruh probabilitas untuk masing-masing field yang ada. Sini yang pertama, umur. Kita harus menghitung probabilitas umur. Umur ini terbagi menjadi dua kategori, ada umur tua, umur muda. Jadi probabilitas umur tua terhadap klasifikasi tidak miskin dan miskin itu rumusnya, kita ini mencari umur tua dengan tidak miskin. Kita cari dulu rumusnya. Probabilitas umur tua terhadap tidak miskin sama dengan jumlah umur tua dan kelas tidak miskin dibagi dengan jumlah kelas tidak miskin. Berarti kita mencari jumlah umur tua dan kelas tidak miskinnya dulu. Sini kita jumlahkan tabel umur. Kita sortir semua kolom umur yang kita cari. Untuk umur tua itu ada berapa. Setelah itu kita cari juga di kolom klasifikasi yang klasifikasinya tidak miskin. Temukan 12 data, sedangkan rumusnya dibagi dengan jumlah kelas tidak miskin sama dengan 12 data dibagi dengan klasifikasi tidak miskin sama dengan 0,375. Berarti hasilnya sama. Begitu juga untuk yang probabilitas umur tua terhadap klasifikasi miskin. Di sini hasilnya 0,6. Dari mana hasilnya? Kita coba lagi. If seluruh kolom umur yang mana umurnya tua terhadap klasifikasi miskin. Hasilnya ada 41. Rumusnya jumlah umur tua dan klasifikasi miskin dibagi dengan jumlah kelas miskin. Oke. Hasilnya dibagi dengan jumlah kelas miskin sama dengan 0,603. Berarti benar. Begitu juga untuk yang mudah, rumusnya sama, cuman perbedaannya pada kategorinya. Yang tadi tua dirubah menjadi muda.
Selanjutnya kita mencari probabilitas untuk status terhadap klasifikasi tidak miskin dan klasifikasi miskin. Di status ini ada 3 kategori di dalamnya, yaitu kawin, belum kawin, dan cerai. Untuk rumusnya sama seperti probabilitas umur. Kita coba untuk mencari status kawin terhadap klasifikasi tidak miskin. Cari count if seluruh kolom status yang mana statusnya kawin terhadap klasifikasi tidak miskin. Dapat 32 data. Rumusnya dibagi dengan jumlah kelas tidak miskin sama dengan dibagi kelas tidak miskin sama dengan 1. Ini sesuai. Begitu juga untuk probabilitas status kawin, belum kawin, cerai terhadap klasifikasi tidak miskin dan klasifikasi miskin. Setelahnya kita cari lagi probabilitas pendidikan terhadap klasifikasi miskin dan tidak miskin. Sini pada file pendidikan ini terdapat 5 kategori, yaitu sarjana, SLTA, SLTP, SD, dan tidak sekolah. Rumusnya sama seperti yang tadi. Kita contohkan lagi. Count if seluruh data pada tabel pendidikan yang mana pendidikannya sama dengan sarjana, klasifikasinya sama dengan tidak miskin, jadi terdapat 12 data. Lalu sama dengan 12 data itu dibagi dengan kualifikasi tidak miskin, bagi 32 sama dengan 0,375. Hasilnya sama. Begitu juga untuk data-data yang lainnya. Probabilitas untuk pendidikan SLTA, SLTP, SD, dan tidak sekolah, rumusnya sama. Begitu juga untuk probabilitas tanggungan untuk 5, 4, 3, 2, 1 terhadap tidak miskin dan miskin, rumusnya sama. Begitu juga pekerjaan dan penghasilan. Sini kita contohkan lagi penghasilan tinggi terhadap klasifikasi tidak miskin. Terdapat 18 data untuk penghasilan tinggi dan klasifikasi tidak miskin, ada 18 data. Selanjutnya data tersebut kita bagi dengan jumlah data tidak miskin, ada 32, sehingga hasilnya 0,56. Berarti sama, benar. Sekarang setelah semuanya sudah kita tentukan probabilitasnya,
Sudah kita dapatkan hasilnya, kita mencoba testing data. Di sini kita akan mengambil contoh sampling data yang ini nomor 42. Ini status umurnya tua, statusnya kawin, pendidikannya SLTP, tanggungannya ada 4 orang, pekerjaan petani, penghasilan rendah. Maka hasilnya miskin, berarti sesuai. Untuk membuktikan sekali lagi, kita coba lagi untuk yang data testing kedua. Sini umur muda, status kawin, pendidikan sarjana, tanggungan 4, pekerjaan PNS, penghasilan tinggi, maka tidak miskin. Berarti sama, tidak miskin. Oke, perhitungannya sudah benar, prediksinya sudah benar. Sekarang ini untuk rumus, ini bisa menentukan klasifikasi miskin tidak miskin ini. Rumusnya gimana? Ini saya jelaskan. Di sini rumusnya, jika A lebih besar dari B, maka tidak miskin. Di sini yang mana A adalah jumlah perkalian probabilitas miskin, yang B ini jumlah perkalian probabilitas miskin. Di sini saya sudah membuat rumusnya. Apabila kita hapus dulu. Apabila kita masukkan umurnya tua, otomatis ini umur tua tidak miskin. Umur tua tidak miskin berarti 0,375. Otomatis dia masuk ke sini 0,75. Kalau kita buat umur muda, berarti dia masuknya ke 0,625. 0,625. Sama juga untuk status kawin. Kita lihat status kawin tidak miskin, nilainya 1. Ini 1. Untuk status kawin miskin nilainya 0,62. Miskin 0,602. Itu juga untuk pendidikan sarjana. Untuk nilai pendidikan sarjana tidak miskin 0,375, miskin 0. 0,375, miskin 0. Tanggungan 4. Untuk tanggungan 4-nya tidak miskin. Probabilitasnya 0,18. Untuk yang miskin 0,08. Untuk pekerjaan PNS, probabilitas pekerjaan PNS tidak miskin ada 0,375, sedangkan untuk probabilitas pekerjaan PNS miskin tidak ada. Untuk penghasilan tinggi, probabilitas penghasilan tinggi
tidak miskin sama dengan 0,56, sedangkan untuk probabilitas penghasilan tinggi untuk klasifikasi miskin 0. Selanjutnya untuk klasifikasi ini kita ngambil klasifikasi tidak miskin dan miskin. Kita ambil data yang sudah kita cari di atas. Dari sini miskin tidak miskinnya 0,32, miskinnya 0,68. Jadi totalnya kita kalikan. Jadi total probabilitas umur muda tidak miskin dikali probabilitas status kawin tidak miskin ditambah probabilitas pendidikan sarjana tidak miskin dikali dengan tanggungan 4 kualifikasi tidak miskin dikali lagi dengan pekerjaan PNS dengan kualifikasi tidak miskin dikali penghasilan tinggi kualifikasi tidak miskin dan dikalikan klasifikasi tidak miskin. Jadi hasilnya 0,0029, sedangkan untuk yang probabilitas umur dikali status pendidikan tanggungan pekerjaan klasifikasi pada klasifikasi miskin hasilnya 0. Berarti A lebih besar daripada B, hasilnya tidak miskin. Jika A lebih besar dari B, sama dengan tidak miskin. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Itu mengenai klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode naive Bayes. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.